Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah metode numerik akan mempresentasikan hasil codingan kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha Intan Nabila dengan NIM 240601201300063. Saya Sidwin Tias dengan NIM 2406 0122 1022 27. Saya Reva Asmila Valia dengan NIM 2406 0121 3075. Saya Aulia Salsabila Irunisa dengan NIM 24060121406163. Saya Nanda Trimerdiani dengan NIM 240601601607. Baik, kita mulai aja. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai materi metode Newton mencari persamaan akar. Sebelumnya, izinkan saya buat menjelaskan terlebih dahulu alur atau algoritma dari metode Newton itu sendiri. Oke, mungkin di sini untuk algoritma yang metode Newton, pertama kita akan mendefinisikan fungsi dari f(x) dan turunannya. Turunan pertama dari f(x). Kemudian setelah kita ketahui fungsi f(x) dan turunannya, kita akan menentukan toleransi errornya. Jadi ini untuk menentukan kapan berhenti dan kapan kita menemukan x atau akarnya. Kemudian kita menentukan nilai pendekatan awalnya berapa atau sama aja dengan x0. Selanjutnya kita akan menghitung dari nilai fx0. Nah, rumus untuk algoritma metode Newton-Raphson ini bisa dilihat sendiri. xi dikurangi fxi per fxi aksen. Ini harusnya fxi aksen ya, dibagi fxi aksen atau turunannya. Nah, yang terakhirnya akan didapatkan hasil persamaan nilai xi yang terakhir diperoleh ketika hasilnya kurang dari toleransi error. Mungkin bisa lebih jelas nanti akan didemokan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alur codingan dan interface GUI-nya. Oke, pertama yang pertama kita definisikan dari fungsinya terlebih dahulu. Kita akan mendapatkan input. Maaf dari kesalahan. Pertama, kami sini menggunakan fungsi try except. Fungsinya adalah kita akan membuat fungsi ini biar nanti bisa deteksi errornya kapan dan kapan kita bisa stop. Nah, pertama kita akan mendapatkan input dari user dengan memasukkan fungsi fx. Dengan kita membuat variabelnya fungsi dan fx entry, nanti kita mendapatkan fungsi dari user. Kemudian kita akan menentukan titik awal. Titik awal ini sama dengan 0. Titik awalnya berapa untuk menentukan start fungsi yang akan kita jalankan. Kemudian kita akan menentukan titik toleransinya. Toleransinya yang nanti akan menjadi patokan kapan kita mendapatkan persamaan akar dan kapan akar tersebut akan berhenti. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke fungsi yang utamanya untuk menjalankan metode Newton-Raphson. Kita akan menghitung akar. Pertama kita inisialisasi terlebih dahulu iterasinya dari nilai 0 supaya nanti biar lebih mudah pas counternya. Kemudian di sini kami menuliskan while true. Jadi kami akan setidaknya menjalankan terlebih dahulu fungsi ini kemudian dan akan mengecek kapan errornya berhenti. Yang pertama, kami di sini menggunakan fungsi eval. Fungsi eval ini gunanya adalah untuk menggantikan fungsi-fungsi yang tidak bisa digunakan di Python. Contohnya seperti trigonometri seperti ini, kita menggunakan fungsi eval replace. Sebelumnya kami sudah import math, jadi nanti bisa langsung kepanggil modul matematikanya. Jadi fungsinya eval di sini adalah untuk menggantikan fungsi seperti sin, akan diganti menjadi math sin, kemudian cost menjadi math cost, terus tan menjadi math tan, dan x sebagai string. Kemudian setelah dievaluasi ekspresinya untuk fx atau input yang kita masukkan, kemudian kita akan menghitung secara dinamis turunan dari fungsi fx yang kita sudah masukkan sebelumnya. Jadi kapanpun kita menemukan fungsi fx, kode yang kami sudah buat akan langsung menghitung fungsi turunannya dengan fungsi yang sudah kami jelaskan di sini. Ini untuk fx turunannya. Sama kita menggunakan eval karena dimungkinkan nanti akan ada fungsi yang berupa trigonometri. Jadi akan ada sin diganti dengan math sin, kemudian cos, math cos, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian x1 sama dengan x0 dikurangi fx1 dibagi fx turunan, ini merupakan fungsi dari metode Newton-Raphson sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di algoritma sebelumnya. Jadi untuk menentukan xi atau x1, fungsi rumusnya adalah x0 dikurangi
awal, titik awalnya ini, X0 dikurangi dengan fx1, di mana fx1 merupakan nilai fx ini, dibagi dengan turunannya, yang akan terhitung secara dinamis dan otomatis ketika kita memasukkan nilai fx-nya. Kemudian iterasinya akan counter naik dari 0 menjadi 1, karena kita sudah sebelumnya inisialisasi iterasinya 0, kemudian akan bertambah ketika fungsinya berjalan tambah 1. Nah, untuk menentukan kapan fungsi ini berhenti dan kapan kita akan menemukan akarnya, itu bisa kita cari dengan, kami sini menuliskan fungsi if absolute, berarti nilai mutlak dari X1 dikurangi X0 kurang dari toleransi. Artinya, ketika nilai X1 dikurangi nilai X0 atau nilai setelahnya dikurangi nilai sebelumnya adalah kurang dari toleransi, yang mana toleransinya nanti akan user masukkan sendiri, maka iterasi akan berhenti di iterasi keberapa dan kita akan menemukan akarnya. Ini maksud dari penjelasan fungsinya adalah seperti itu. Nanti jika X1 dikurangi X0 kurang dari nilai toleransi, maka iterasi akan berhenti dan kita akan bisa langsung menemukan akarnya berapa. Setelah itu akan break, jadi fungsi tidak akan berjalan lagi dan fungsi akan berhenti pada iterasi keberapa. Kemudian untuk fungsi yang ini, mungkin lebih jelasnya ini adalah untuk pengecualian error yang akan terjadi. Jadi dimungkinkan untuk beberapa error yang akan terjadi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya selanjutnya di demo inputan secara real time. Ini mungkin akan terjadi ketika ada beberapa fungsi yang tidak sesuai atau mungkin ada beberapa fungsi yang tidak termasuk di dalam fungsi modul matematika yang seharusnya, atau mungkin bisa juga fungsi pembagian dengan nol dan lain-lain sebagainya, maka akan menampilkan error. Secara garis besar untuk fungsi yang ini adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya yang saya jelaskan sebelumnya adalah mengenai algoritma atau codingan dari metode Newton-Raphson itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait dengan GUI atau interface dari fungsi yang akan ditampilkan selanjutnya. Bisa, ya sih, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan untuk GUI atau graphical user interface-nya. Jadi yang pertama kita di sini membuat menambahkan untuk logo. Di sini kita memasukkan logo informatif itu teksnya tentang metode Newton mencari persamaan akar. Di sini kita bisa custom untuk warna background, untuk fontnya dan juga untuk ukurannya. Kemudian di sini kita juga menambahkan untuk nama, name dengan background dan juga dengan font yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada untuk inputan, yaitu untuk inputan fx dan juga inputan awal. Kemudian ada juga kita menambahkan untuk masukkan nilai toleransi dan juga ada button untuk menghitung akar persamaan. Kemudian selanjutnya sudah. Kemudian kita menambahkan judul tugas metode numerik di bagian bawahnya. Mungkin bisa ditampilkan untuk tampilan interface-nya. Mungkin saya akan mencoba untuk menampilkan terlebih dahulu. Sekarang, nah, ini adalah hasil dari hasil interface yang telah kita buat. Mungkin untuk inputannya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya selanjutnya beserta dengan kemungkinan error yang akan terjadi. Silakan. Mungkin bisa share screen sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inputan soal dari yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, dari tampilan ini ada judul, metode Newton mencari persamaan akar, logo departemen, nama, dan NIM dari kelompok kami. Kemudian ada textbox yang berisi inputan untuk F dalam kurung X, titik awal atau X0, dan nilai toleransi, tombol hitung akar persamaan. Nah, di sini saya akan memasukkan F dalam fx, X pangkat 3 kurangi 2 pangkat 2 X pangkat 2 ditambah 3 pangkat X kurangi 6. Nah, titik awal atau X0 yang akan saya masukkan adalah 2, kemudian nilai toleransi sama dengan 0,001. Kemudian karena inputan soal tersebut memenuhi persyaratan dari metode Newton, maka outputnya akan keluar sebagai berikut, nilai akarnya 2 pada iterasi ke-1. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda. Baik, di sini saya akan menampilkan contoh soal untuk yang error 1. Di sini saya akan memasukkan nilai fx-nya itu 1 dibagi 1 dibagi X dikurangi
2, pangkat 2. Terus saya akan memasukkan titik awalnya itu 2. Lalu nilai toleransinya 0,001001. Lalu saya akan menghitung akar persamaannya. Hasilnya error karena tidak memenuhi persamaan metode Newton yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva. Jadi seperti yang bisa dilihat ini saya mencoba memasukkan soal berikut. Sin X ditambah 1 per cos X min 1 dengan titik awalnya atau X-nya 1 dan toleransi sekian. Lalu kita jalankan. Program ini itu perlu waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menghitung akar persamaannya. Nah, kita bisa lihat yang akarnya menjadi min 316.933. Ada iterasi ke 106 ribuan. Errornya adalah jika kita memasukkan toleransinya dengan ukuran yang sangat kecil, misalnya itu 10 pangkat min 10 misalnya, kayak 0,0 seperti ini. Lalu kita ukur seperti ini. Kita hitung kebersamaannya. Nah, programnya akan makan waktu lebih lama karena iterasinya makin banyak dan hitungannya belum bisa berhenti sampai mencapai nilai di bawah nilai toleransinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil dari tugas kita, tugas dari metode numerik. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.